selaku Kepala Sekolah SD Negeri Taman 1, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Taman 1 beserta stafnya yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi aksi nyata disiplin positif yang akan dibawakan oleh Ibu Diana Kartika Sari SPD. Susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang kelima paparan diseminasi aksi nyata disiplin positif, yang keenam penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Terima kasih kepada yang bertugas. Acara selanjutnya yaitu doa. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan munajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'i wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di sekolah ini kami hendak menyelenggarakan diseminasi aksi nyata disiplin positif dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami.
Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk pendidikan, agama, negara, dan bangsa kami. Ya Allah, Ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan-Mu, rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Widya Nur Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SDN Taman Agung 1. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata disiplin positif yang merupakan rangkaian dari program calon guru penggerak yang kebetulan pada hari ini Bu Diana Kartika Sari selaku nanti narasumber dan calon guru penggerak di sekolah ini. Harapannya dari kegiatan ini tentunya satu, kita nanti akan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan yang nantinya pasti akan membawa dampak, membawa manfaat bagi kita khususnya dan utamanya nanti kita terapkan pada peserta didik di sekolah ini. Dari kegiatan ini mungkin nanti juga dari Bapak Ibu guru ada yang tergerak juga. Tergerak untuk apa? Untuk mendaftar, ya. Mendaftar menjadi calon guru penggerak, sehingga nanti harapannya semua guru di sini adalah guru penggerak semua. Ya. Nah,
Nah, itu harapan. Jadi mungkin ternyata melihat kegiatannya itu menyenangkan. Saya kok pengen ya, ini kan, ya itu kan juga motivasi gitu. Kok saya jadi tergerak gitu. Nah, harapannya nanti setelah tergerak Anda akan bergerak. Setelah bergerak dan nanti menggerakkan gitu intinya ya. Menggerakkan teman-teman, mungkin nanti Bu Diana yang sudah lulus lebih awal, disusul ada Bu Ayu, nanti monggo berkolaborasi menggerakkan stakeholder yang ada di sini, Bapak Ibu gurunya, siswanya. Nanti tunjukkan bahwasanya panjenengan itu berbeda dengan yang belum gerak-gerak gitu ya. Begitu. Nanti monggo kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Nanti kita ambil hal-hal yang positif, karena budaya positif nanti seperti apa kita ikuti sampai akhir nanti. Semoga nanti berjalan lancar dan sesuai harapan. Itu begitu Bapak Ibu sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terakhir saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu paparan diseminasi aksi positif, aksi nyata disiplin positif yang akan dibawakan oleh Ibu Diana Kartika Sari. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Tamangun 1, Ibu Widiana Fitriani, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SD Negeri Tamangun 1. Alhamdulillah hari ini saya ingin berterima kasih kepada yang pertama Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan apa yang saya dapat dari program pendidikan saya. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk menemani saya dalam memaparkan apa yang sudah saya dapatkan. Alhamdulillah syukurillah waktu Bapak Ibu, langsung saja saya hari ini akan berbagi dan juga saling belajar. Mungkin di sini banyak sekali senior saya, jadi saya di sini tidak yang paling ilmu untuk memberikan materi hari ini, tapi saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini itu lebih lagi dari saya. Nanti jadi kita saling sharing saja. Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan diseminasi aksi nyata. Sekarang sudah pada modul 1.4 budaya positif. Kebetulan sekolah kita juga sudah ada komunitas belajar. Komunitas apa namanya Bapak Ibu? Betul, Sang Guru yang ada di SD Negeri Tamangun 1. Nah Bapak Ibu, kalau salam kita adalah biasa seperti tadi yang sudah saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di guru penggerak ini ada salam yang khas, yaitu salam dan bahagia. Nah, artinya apa Bapak Ibu guru? Salam itu biasa ya, doa. Bahagianya apa? Diharapkan Bapak Ibu guru itu bahagia lahirnya dan batinnya. Jadi di guru penggerak ini salam khasnya adalah salam dan bahagia. Kemudian ada seperti biasa salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Ibu Fitri Khairunisa.
kelas 10.239 Kabupaten Magelang. Beliau berasal dari Blora. Kemudian ada Ibu Lining Caturningrung, ini yang sudah rawuh ke sekolah kita saat kemarin saya pendampingan individu. Beliau adalah pengajar praktik saya di Kabupaten Magelang. Jadi Bapak Ibu, tingkatan di program guru penggerak ini di JGP ini adalah yang paling bawah itu adalah calon guru penggerak, kemudian ada pengajar praktik, kemudian ada fasilitator, nanti di atas fasilitator namanya ada instruktur, begitu. Nah, sudah siang, sudah ngantuk, sudah lelah, kita akan ice breaking dulu. Nah, Pak Rahman ini ice breaking sudah seger gitu ya. Kita mau ice breaking. Apa ini? Ini, yang ini, kalau ini. Apa itu ya? Batu gunting kertas ya. Ini pakai jari loh. Ini berapa? Satu. Yang ini? Dua. Kalau ini? Tiga. Hebat. Sekali lagi ya. Ini berapa? Satu. Ini berapa? Kalau ini? Tiga. Bagus ya. Ini, yang ini, kalau ini. Ini berapa? Satu. Yang ini? Dua. Kalau ini? Tiga. Ini? Tepuk tangan untuk kita semua. Sedikit supaya kita tidak terlalu ngantuk ya siang-siang. Nah, Bapak Ibu, mari kita membuat kesepakatan bersama. Apa itu kesepakatan kita? Yaitu yang pertama, apa itu? HP disayang. Bapak Ibu yang bawa HP silahkan disayang dulu. Kemudian yang kedua apa ini? Angkat tangan jika akan bertanya atau menjawab ataupun menanggapi. Kemudian kita saling menghormati dan menghargai, aktif dalam kegiatan, dan yang terakhir adalah saling belajar. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat atau tidak? Alhamdulillah. Nah, dari kesepakatan bersama ini, Bapak Ibu juga bisa menerapkan kepada anak didik di dalam kelasnya sebelum memulai pembelajaran. Di sini jangan salfok sama foto saya ya. Di sini saya akan menyampaikan topik diseminasi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol dan restitusi. Segitiga restitusi. Sebenarnya banyak ya Bu ya yang akan disampaikan. Nah, nanti kita singkat-singkat saja ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di sini. Aduh, tiba-tiba kok ada pertanyaan. Gak apa-apa, biar kita semangat saja menggali kita sendiri-sendiri. Yang pertama, pertanyaannya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tadi di dalam kesepakatan kalau ingin menjawab atau menanggapi, apa dulu? Angkat tangan. Sekali lagi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan. Siapa? Monggo yang mau menjawab. Baik, terima kasih kesempatannya untuk menjawab pertanyaan pertama. Jawaban ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, kalau menjawab apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, dari yang pernah saya lakukan bisa. Maksudnya saya pernah cara mendisiplinkan anak salah satunya dengan memberikan hukuman, walaupun hukuman itu jangan dibayangkan hukuman yang berat. Nah, hanya sebatas
batas konsekuensi hukuman. Dan itu ternyata bisa mendisiplinkan anak mungkin karena anak itu merasa ada tanggung jawab yang lain jika tidak melaksanakan, maka dia akhirnya melaksanakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Ayu. Pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Bu Ayu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kata Bu Ayu, iya bisa berdasarkan pengalaman Bu Ayu. Nanti kita akan membahas lagi. Sekarang langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, ada rekomendasi ini teman-teman, yaitu Pak Heru. Silakan Pak Heru. Sesuai dengan karakter anak didik kita ya, itu di sini bisa ya, membersihkan halaman. Misalnya setiap hari Senin itu kita selalu cek kelengkapan atribut siswa baik dari kelas 1 sampai dengan 6 yang tidak membawa atribut misalnya dasi atau mungkin tidak pinggang kurang, dengan memberikan hukuman membersihkan halaman. Kalau misalnya halaman sudah bersih, apa? Yaitu dengan membaca yang mungkin ada di mading, atau mungkin nanti bisa membaca buku tentang disiplin itu apa, disuruh membaca sehingga bisa tahu disiplin maksanya siapa, dan kalau misalnya melanggar itu boleh tidak diberikan hukuman. Jadi biar anak paham, jadi bukan hanya dari sumber kita tapi bisa juga dari sumber dari buku. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan Pak Alan? Aplaus dulu untuk Pak Heru. Ya teman-teman, jawaban yang kedua kata Pak Heru, iya bisa. Yang maaf ibu kepala saya mendengar ini. Kemudian nanti kita akan bahas juga. Sekarang untuk pertanyaan ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Hebat Pak Rawan. Motivasi belajar anak, penghargaan tidak harus uang, bisa bagus, kamu pinter, atau berupa reinforcement, ataupun tanggapan, ataupun syukur. Itu memberikan bintang, diberi anak yang bagus diberi bintang, diberi bintang lagi, bintang 2, bintang 3, itu juga bagus. Apalagi hadiah, itu akan mendorong siswa atau memberikan motivasi secara eksplisit. Aplaus untuk Pak Rawan. Ya, Bapak Ibu, dari 3 pertanyaan ini ternyata semuanya bisa mendisiplinkan anak. Katanya yang menjawab. Bagaimana ini? Apakah itu betul atau salah? Ya, kalau kata Pak Rawan tadi, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu guru, saya tanya, apakah setiap Bapak Ibu guru di sini semua sudah pernah memberikan penghargaan kepada anak? Sudah. Saya pun juga sudah. Tapi apakah itu tindakan yang salah atau benar? Nah, benar. Oke, dia menjawab benar. Mari kita pelajari lagi. Nah, sebelumnya kita akan bermain lagi, ya. Ini adalah bermain kepala tangan. Bagaimana itu? Nanti guru saya meminta 2 orang untuk maju ke depan. Kemudian kita akan bermain bersama. Saya langsung tunjuk saja. Nanti role-nya, game-nya akan saya berikan di depan saja saat sudah ada di depan. Ini saya minta yang laki-laki dulu. Pak Rawan, silakan maju Pak Rawan. Senior kita ini yang paling senior. Kemudian ada Pak Helmi, silakan maju ke depan. Oh jelas nanti juga. Nah sekarang ini ceritanya ya. Pak Rawan ini
sesuatu. Gimana Pak menggenggam? Ya. Pak Rawan ini menggenggam sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya Pak Rawan. Kemudian saya minta Pak Helmi ya untuk mengambil sesuatu yang berharga ini dari Pak Rawan dengan cara merayu boleh, memarahi boleh, mengintimidasi juga boleh, dengan cara apapun supaya Pak Rawan ini kira-kira mau atau tidak. Ingat Pak Rawan menggenggam sesuatu yang sangat berharga di hidupnya ya. Silahkan dimulai. Sesuatu yang sangat berharga, Pak. Oh, ini sesuatu yang sangat berharga. Oh, bisa. Parawan. Ini nggak tahu ya isinya apa nggak tahu? Atau ngomongin apa? Itu adalah menurut Pak Rawan sesuatu yang berharga. Yang paling berharga apa Parawan? Ya, tak? Boleh saya minta? Ada yang lebih berharga daripada istri. Apa? Silakan. Ya. Mau memarahi boleh, merayu boleh. Ada yang berharga, Pak. Apa itu? Boleh kan saya minta Oh, tidak. emas ini? Emas Rawan. Ada. Saya tawarkan uang 10 juta. Oh, tidak. 20 juta. Tidak boleh. Rumah, Tidak. mobil, kasih. Mungkin ada cara kedua untuk memarahi. Ini kan cara Masa nggak berani sama saya? Nggak berani saja. Marahin sama rakyat bisa, tapi nggak sama saya nggak bisa. Jadi satu kesempatan lagi. Dipaksa. Kalau Pak Rawan nanti mau, maka Pak Rawan akan secepatnya pensiun. Oke, terima kasih untuk Pak Helmi. Tepuk tangan dong. Pak Rawan masih tetap di sini. Waduh. Bertahan nih. Itu laki-laki. Sekarang coba kalau perempuan. Cara Ditukar dengan mobil, mobilnya Pak Rawan tak ganti. tidak bisa. Tak berangkatkan haji. Oh, tidak bisa. Oh, beneran? Tidak bisa. Apa itu kira-kira ya? Sampai haji aja nggak bisa. Padahal haji itu banyak sekali loh yang mau berangkat haji sampai menunggu 30 tahun loh Pak Rawan. Karena tidak mungkin. Bapak Ibu guru hebat. Tadi Pak Rawan itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga menurut Pak Rawan. Dan saya yakin di dalam hati atau pikiran Bapak Ibu guru semua itu juga mempunyai hal yang sangat luar biasa. Juga dengan murid didik kita. Nah, sekarang sudah ada 2 orang yang merayu. Apakah Pak Rawan itu mau melepaskan? Tidak. Nah, jadi, tapi apakah suatu saat Pak Rawan itu mau melepaskan? Mau. Nah, berarti yang bisa mengontrol keinginan itu siapa sih? Iya Pak Rawan atau diri sendiri. Apakah bisa dikontrol? Tadi Pak Rawan dikontrol oleh Bul dan Pak Helmi itu bisa? Tidak. Nah, itu yang bisa adalah diri kita sendiri. Nah, ini sama seperti kita dengan murid kita, posisi guru dengan murid kita. Murid kita itu jika diberi hukuman atau konsekuensi itu sebenarnya hanya ilusi. Ilusi apa? Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga kita sering ya, sering tidak ya, membuat merasa bersalah kepada murid. Sering, misalnya, ayolah tolong Bu Guru, nah, misalnya, jangan ramai. Misalnya kita saat kelas sebelah kok kebetulan ada guru yang kosong. Ayolah bantu Bu Guru juga punya kelas, kalian jangan ramai ya. Nah, itu adalah ilusi membuat orang merasa bersalah. Nah, juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki
memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita para guru di sekolah ini adalah orang yang sudah dewasa. Ini ilusi memiliki hak untuk memaksa. Karena aku guru di sini, maka kamu harus disiplin, harus patuh terhadap aturan yang saya berikan. Seperti itu. Betul apa betul? Betul. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Menurut Bapak Ibu guru hebat, apakah makna dari kata disiplin? Dan pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Monggo silahkan angkat tangan. Oke, Ibu kepala. Pertanyaan yang sekarang, menurut Bapak Ibu, apakah makna dari kata disiplin? Disiplin itu maknanya lebih ke kesadaran diri untuk melakukan hal-hal ataupun suatu kegiatan berdasarkan kesadaran diri. Jadi tidak ada paksaan di dalamnya, tidak ada tekanan dan lainnya, berdasarkan keinginan dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan sesuatu. Itu disiplin sesuai aturan yang ada gitu ya. Pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Jelas iya. Sebagai guru mesti arahan kita adalah ke arah disiplin. Nggak pengen kelasnya itu peserta didiknya tidak disiplin. Otomatis semua juga pengen kondisinya seperti itu. Saya kira saya pribadi sudah pernah menerapkan dan insya Allah semua juga sudah pernah gitu. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ibu kepala kita. Ternyata Ibu kepala kita juga sudah menerapkan disiplin di kelas. Dan kata Bu Kepala, makna kata disiplin itu adalah intinya tadi kesadaran diri. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah sudah sepakat? Mari kita belajar bersama. Jadi di sini makna atau arti dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri juga dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, tapi kata disiplin ini kadang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, biasanya kita mengajari anak didik kita, ayo disiplin, supaya anak itu apa? Patuh. Seperti itu ya Bapak Ibu? Iya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena itu merupakan suatu paksaan. Nah, kemudian disiplin ini juga berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau dalam pembelajaran kita itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya kembalikan dulu ya ini. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 ini yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, kira-kira dimensi profil pelajar Pancasila itu apa? Atau Bapak Ibu guru lain yang belum melaksanakan kurikulum merdeka yang sudah tahu kira-kira apa saja itu? Ada berapa? Ada 6. Apa saja itu? Kalau Bapak Ibu guru ingat lagu Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Ada yang tahu lagunya? Gelembrai yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Ada lagi pertanyaan, aduh ini dikit-dikit pertanyaan, gak apa-apa supaya Bu Nurul tidak ngantuk.
apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda? Monggo, siapa yang mau menjawab? Sepertinya ini yang disiplin itu adalah Bu Eko ya. Silahkan Bu Eko untuk menjawab. Kalau saya boleh menjawab, saya punya jawaban sendiri boleh. Ya, sebagai guru kita harus disiplin tadi ya. Ya, menghargai disiplin waktu, disiplin apa ya? Administrasi. Pokoknya disiplin lah, kita harus selalu disiplin tepat waktu. Karena kita sudah ada aturan atau ketentuan. Dan itulah, itu saja mungkin. Alasannya kenapa Alasan. disiplin tepat waktu? Waktu tidak akan. Apakah karena sudah peraturannya seperti itu atau Ya. memang dari diri sendiri? Ya, dari diri sendiri karena saya ya disiplin itu ya kita terapkan dalam diri kita. Kalau kita ingin disiplin gitu aja. Kalau ingin disiplin orang lain kita harus disiplin. Ya mungkin mengajak anak-anak untuk selalu disiplin gitu aja. Beri tepuk tangan untuk Ibu Eko. Ya, kata Bu Eko disiplin. Ya, disiplin waktu. Ya, alasannya apa? Tadi kata Bu Eko adalah karena dari diri sendiri katanya. Hebat loh, luar biasa. Ini ada 3 perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian ini yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira pada murid kita itu yang nomor berapa ini ya? Apakah kira-kira di murid kita sudah di nomor 3 ini untuk menghargai diri sendiri ketika mereka sudah disiplin? Belum. Untuk menghindari hukuman, jadi mereka disiplin, apakah itu benar? Benar. Untuk mendapatkan imbalan, tadi di awal tadi sudah ya. Siapa yang pernah memberikan imbalan untuk sesuatu, misalnya murid didik kita yang misalnya disiplin, kemudian kita kasih imbalan, pasti ini juga sudah ada di sehari-hari kita. Di sini ada pertanyaan lagi. Apakah yang Bapak Ibu guru lakukan? Apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika murid yang melanggar peraturan memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Bapak Ibu mungkin ada yang masih asing tentang restitusi, tapi ada juga yang sudah paham, ada yang masih asing dengan restitusi. Kira-kira bagaimana? Memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Silakan angkat tangan. Bu Atik. Ketika ada murid saya yang melanggar peraturan, saya biasanya memberikan sebuah konsekuensi. Konsekuensi dari apa yang dia Contoh ya Bu Atik. misal mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah, kemudian saya suruh untuk melaksanakan sholat sendiri dengan pengawasan. Terima kasih. Hebat sekali, tepuk tangan untuk Bu Atik. Bu Atik tadi menjawabnya, memberikan konsekuensi beserta dengan contohnya. Hebat sekali. Nah, di sini ada nih hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini disandingkan dengan konsekuensi, disandingkan lagi dengan restitusi. Kira-kira mana yang lebih banyak menjadikan identitas itu gagal?
untuk yang hukuman. Nah, karena hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu juga menjadikan murid tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Untuk konsekuensi ini tidak nyaman, tapi dalam jangka pendek. Nah, itu mungkin lebih penting ya. Kalau untuk restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu, tapi ini menguatkan, bukan untuk yang menjadi tidak nyaman, itu restitusi. Kemudian hukuman ini dalam kutip korban mendapatkan keadilan. Untuk dari konsekuensi korban bisa diabaikan, kita mengabaikan korban. Untuk yang restitusi ini nanti korban mendapatkan ganti. Ini seperti apa? Lagi, nah ini kecil-kecil sekali, nanti saya bacakan tidak apa-apa. Kira-kira nanti merupakan sanksi, maksudnya konsekuensi atau hukuman yang Bapak Ibu nanti menerka. Jika coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hebat. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, hebat. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman, hebat. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena dia terlambat datang 10 menit. Apa? Konsekuensi. Lagi, murid diminta untuk push up, langsung hukuman gitu ya. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, hukuman, hebat. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, hukuman. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, disinilah kalau kita ingin menggali lebih dalam perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ya, hukuman itu berdampak pada murid. Kalau murid diberi hukuman, kira-kira murid ada yang marah atau tidak? Ada, iya. Makanya itu, kalau konsekuensi, misalnya tadi ya, kehilangan waktu 10 menit karena dia datang terlambat 10 menit, itu konsekuensi. Nah, dampaknya apa? Ini kehilangan haknya. Seharusnya dia sudah istirahat, tapi dia masih mengerjakan 10 menit. Karena tadi kamu terlambat 10 menit, dia sekarang harus mengganti 10 menit untuk mengerjakan tugas. Ini sudah berdampak. Tapi untuk restitusi, murid itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ini contohnya bagaimana? Nanti aja Bapak Ibu. Nah, apa sih restitusi itu? Kalau konsekuensi dan hukuman pasti Bapak Ibu guru sudah di luar kepala. Restitusi juga sudah paham Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengulangi lagi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen Johnson. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Pernahkah Bapak dan Ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Ibu Endah.
Menurut saya, di kelas saya sudah saya terapkan, saya pernah memberikan penghargaan kepada murid saya jika dia melakukan penilaian kayak ulangan harian itu dia nilainya 100, dia mendapat bintang. Jadi saya kayak bikin buku seperti itu, anak-anak dapat nilai 100 langsung hari ini ulangan gitu. Hari ini ada berapa anak yang dapat nilai 100, terus langsung dia menggambar bintang pada buku yang sudah saya sediakan itu. Nah, buku yang sudah saya sediakan itu nanti saya akumulasi di akhir semester. Kalau dia yang terbanyak siapa nanti akan dapat penghargaan. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih aplausnya kepada Bu Endang. Mungkin ada lagi? Adalah semuanya sudah memberikan reward ya. Ada lagi yang mau? Oke, Bu Kepala. Beberapa tahun mengajar itu penghargaan saya kepada siswa itu dalam bentuk wujud benda itu juga pernah, tapi lebih seringnya mungkin saya melakukan reward bentuknya pujian gitu ya. Jadi saya bilang oke, kamu hebat. Terus ketika secara klasikal saya menyampaikan ke anak-anak ini loh ya, jadi si pelaku ini merasa bangga terhadap dirinya juga muncul, percaya dirinya juga ada ketika sesuatu yang dia lakukan itu mendapat pengakuan dan penghargaan begitu. Jadi lebih seringnya saya lebih ke kata-kata mungkin di situ, hebat, tepuk tangan, jempol itu mungkin sesuatu. Bahkan kadang saya buat sebuah yel. Jadi ketika ada anak yang melakukan sesuatu tanpa kita paksa itu kita berikan zel, tepuk hebat atau apa begitu ya. Terima kasih. Aplaus untuk Ibu Kepala kita. Hebat sekali ya, ini ada yang memberikan dalam bentuk kata, ada juga yang memberikan bentuk tanda. Nah, kita lanjutkan dulu nih, kira-kira bagaimana sih untuk penghargaan itu tepat atau kurang tepat, nanti kita pelajari. Nah, di sini Bapak Ibu, di hukum penghargaan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Roh, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini luar biasa ini. Saat saya belajar ya di dalam modul itu juga kaget Bapak Ibu. Loh, penghargaan kok sama seperti hukuman. Kalau tidak percaya, nanti kita pelajari lagi. Nih, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kira-kira yang tidak mendapatkan penghargaan itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang diberi penghargaan? Lebih banyak. Misalnya dalam sistem ranking, tapi kalau sekarang sudah tidak ada ya ranking yang digemparkan gitu, karena kita ranking disimpan di pribadi di file guru ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian di sini penghargaan tidak efektif. Dalam modul yang saya pelajari, di sini penghargaan adalah peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Iya atau tidak? Kalau penghargaan itu dibuat dengan syarat. Syaratnya nanti kalau kamu nilai 100 saya beri bintang. Syaratnya nanti kalau kamu sudah disiplin saya beri hebat, dari jempol. Iya tidak kalau ada syaratnya? Iya. Nah, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan kalau disyaratkan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Di sini ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya atau tidak? Teman yang tidak diberikan penghargaan, wah yang dipuji itu terus karena dia yang benar-benar mengikuti atau dia yang paling sering disiplin. Ia tidak membuat teman yang lain iri.
tidak dijanjikan penghargaan? Nanti siapa yang bisa menjawab? Guru akan memberikan sesuatu nih, maka mereka akan berpikirnya cepat tanpa berpikir tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Bagaimana ini? Karena yang mendapatkan penghargaan hasil kerjanya berhenti berkembang. Sesuatu yang mereka kerjakan, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan harus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah penghargaan. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Apakah takut kena tilang polisi atau untuk keselamatan kita? Ini jujur loh ya, jujur. Monggo silakan Pak Terawan. Helm untuk melindungi kepala supaya kalau ada kecelakaan kepala biasanya yang luntur helmnya. Itu menurut kesadaran apa? Kesadaran karena saya lewat tidak di jalur helm, saya tetap pakai helm. Bahkan pagi itu berangkat pengajian tidak lewat jalur helm, tetap pakai helm kalau pakai motor. Tepuk tangan untuk Pak Terawan. Dan semoga ini juga semuanya pakai helm saat berangkat sekolah, kecuali yang pakai mobil ya. Berarti di sini ada dua kemungkinan ya. Ada yang memakai helm karena dari dalam diri sendiri, ada juga karena jalan bisa. Jadi nggak ada polisi yang saya nggak pakai helm gitu ya. Dua kemungkinan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka diperlukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini tidak asing lagi untuk Bapak Ibu, karena saya di SD Negeri Taman 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas. Sudah jelas ya Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Nah, itu apakah masih berlaku di dalam kelas panjenengan? Masih selalu berlaku. Oke. Nah, di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas pun juga saya tahu Bapak Ibu guru sudah sesuai prosedur ya. Karena itu pada awal tahun ajaran baru semester 1 kita selalu membuatnya. Nah, di sini pun juga ada ya rangkaian-rangkaiannya. Nah, di sini langkah-langkahnya ini adalah di kelas 1 saat membuat keyakinan kelas, mungkin sama dengan Bapak Ibu guru lainnya ya. Dari murid-murid dulu mengutarakan pendapatnya, kemudian gurunya mengelompokkannya, kemudian nanti kita bersama dengan murid menyusun. Nah, kemudian sampai sekarang kita meninjau kembali. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Yaitu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup satu, atau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan,
kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Itu mutlak 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru hebat. Apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada? Membiarkan saja, menasehati, atau menghukum? Silahkan Pak Helmi. Kalau menurut saya di kelas 1, kelas bawah, di kelas atas itu beda-beda perlakuannya, tergantung pelanggarannya. Seperti Pak Rawan senior kita ini, yang pertama menasihati dulu bahwasanya pelanggaran tersebut dapat merugikan diri sendiri atau mungkin merugikan orang lain, membuat sekolah ini tampak lebih tidak baik di mata orang lain. Yang kedua, apabila nanti masih saja terjadi terus, maka akan diberikan hukuman. Tepuk tangan jagakan tuh. Nah, Bapak Ibu guru, menurut Pak Helmi, dengan murid yang selalu melanggar aturan itu ternyata ada langkah-langkahnya. Yang pertama tadi menasihati, tapi terakhir tadi menghukum. Ya. Di awal tadi menghukum itu. Iya. Tanpa, karena kita mempunyai posisi kontrol, ya. Memang dalam posisi kontrol itu ada 5, yang salah satunya yaitu penghukum. Ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ada juga kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau dan manajer. Saya punya pertanyaan lagi nih. Kira-kira yang paling sering kita lakukan itu sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yakin manajer? Teman, oke. Pemantau, oke. Sekarang dari di dalam diri Bapak Ibu guru, kira-kira sampai tahap mana ini Bapak Ibu guru sampai? Apakah masih di dalam menghukum saja atau sudah sampai manajer? Sudah sampai manajer? Semua. Yang sering dilakukan adalah yang mana? Penghukum dan membuat rasa bersalah. Tapi tidak sedikit juga loh yang sudah sampai ke manajer. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu, kita relax sebentar sambil kita melihat 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Ibu. Kenapa? Kamu melawan Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Nah, kita sudah relax sejenak sambil melihat 5 posisi kontrol. Kira-kira mana yang perlu kita gali lagi? Posisi kontrol yang mana? Penghukum atau manajer? Manajer. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri Temanggung 1 bisa sekali ya untuk menjadi berada di posisi manajer. Pertanyaan lagi nih, jika hukuman dan konsekuensi memberikan dampak negatif, lalu apa yang harus dilakukan guru untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Tadi sudah ada 3 ya, ada hukuman, konsekuensi, dan yang satu lagi. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Kalau hukuman dan konsekuensi kok berdampak negatif, berarti yang apa Bapak Ibu? Ya, hebat Pak Rawan, yang restitusi. Nah, dalam restitusi ini ada 3 langkah di 3 restitusi. Yang pertama ini di sini, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu
berkata, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Biasanya kita seperti itu. Di sini tidak ada yang Bapak tidak mencari siapa yang salah, gitu ya. Tapi di sini cuma ingin tahu. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian untuk yang validasi tindakan yang salah, biasanya kita bertanya, kenapa kok kamu terlambat? Nah, kenapa kok kamu membuat menangis si A? Nah, biasanya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu seperti apa guru berkata, kita seperti apa sih keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sesuai dengan kejadian kali ini? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah coba saya buat, saya ilustrasikan. Tepuk tangan dulu lah ya. Kayaknya sudah pada lega ini, sudah ada bilang terima kasih. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah. Apa sih pesan dari saya hari ini untuk menampilkan diseminasi budaya positif? Yaitu diharapkan kita sebagai guru, Bapak Ibu guru yang hebat, bisa menerapkan apa yang hari ini kita dapat, yaitu menerapkan budaya positif yang pada akhirnya kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau yang lainnya, dan kita menerapkan segitiga restitusi, ya, seperti itu. Jadi kita tidak langsung menjejeli anak, pokoknya kamu itu. Nah, seperti itu tidak ya, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Taman Agung 1 pasti juga bisa. Nah, kemarin Bapak Ibu masih ingat yel-yel kita SD Tamasa? Yes, gitu ya. Kita cek nih lebih semangat mana daripada muridnya. SD Tamasa. Yes. Tepuk tangan lagi untuk kita. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga hari ini bisa mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sekian meluangkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Sampailah di penghujung acara. Mari kita tutup acara pada pagi hari pada sore hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Radidayana, guru di SD Negeri Taman Agung 1. Kemarin saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Diana Kartikasari. Banyak hal baru yang saya pelajari seperti posisi kontrol guru. Saya selama ini masih berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Saya senang mengikuti diseminasi kemarin dan akan mulai belajar menjadi posisi manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ainun Tias, guru di SD Negeri Taman Agung 1. Kemarin saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Diana Kartikasari. Hal baru yang saya pelajari adalah tentang menangani kasus atau permasalahan pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya sangat senang karena mendapatkan hal baru yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.